Insyaallah pada malam hari ini kita sama-sama mudzakarah saja, mengulang-ulang apa yang telah disampaikan oleh guru-guru kita. Karena Allah sudah mengingatkan kita, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Saling mengingat-ingat, saling mengulang-ulang, karena mudzakarah itu bermanfaat bagi kita semua orang-orang yang beriman. Yang ingin kita ulang dan ingin kita mudzakarah pada malam hari ini tentang hadis yang masyhur, yang insyaallah hakul yakin semua yang hadir di majelis ini pasti hafal. Dan juga berkaitan tentang saat ini kita berada di bulan atau di awal tahun 1445 Hijriah. Karena ulama kita menyampaikan al-umuru bimaqasidiha. Setiap urusan itu tergantung bagaimana niatnya, bagaimana tujuannya, apa alasannya. Kalau ujar Tuhan atau orang sekarang itu the power of why gitu ya. Wah, kekuatan dari alasan. Nah, niat itu adalah sebuah hal yang kata Rasulullah SAW, niatul mar'i ablaghu min amalih. Niat seseorang itu lebih dahsyat daripada amal itu sendiri, karena bisa jadi amal kita satu tapi pahala yang kita dapatkan bisa berlipat ganda karena niat kita. Hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala an, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi fahijratuhu ilallahi wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih, muttafaqun alaih. Hadis ini hadis yang masyhur, semua insyaallah hafal dan paham atau tahu semua artinya. Namun hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidina Umar. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala an adalah contoh yang ideal untuk refleksi kita ketika kita berbicara tentang hijrah. Sayyidina Umar itu suatu ketika pernah menangis, kemudian tiba-tiba tertawa. Maka para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in bertanya, "Ya Amirul Mukminin, kenapa engkau tiba-tiba menangis?" Beliau menjawab, "Aku menangis karena mengingat perbuatan yang telah aku lakukan pada zaman jahiliyah, yang semua kita tahu ketika itu beliau mengubur anak gadis beliau, bahkan bukan hanya mengubur, ketika dikubur hidup-hidup itu anak gadis beliau apa? Menarik janggut daripada Sayyidina Umar bin Khattab. Namun karena pada saat itu kejahiliahan ya adalah hal yang utama, itu apa, aib itu harus dikubur, maka tetap beliau mengubur anak beliau hidup-hidup. Namun kami menceritakan ini bukan berniat untuk apa namanya mencela Sayyidina Umar bin Khattab. Namun sekali lagi kita sampaikan, Sayyidina Umar bin Khattab adalah refleksi yang paling ideal untuk kita jadikan contoh yang namanya hijrah. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala an begitu tega ketika itu mengubur anaknya hidup-hidup. Namun beliau tiba-tiba juga ketawa. Ditanya oleh para sahabat, "Wahai Amirul Mukminin, kenapa engkau tertawa?" "Karena aku tertawa pada zaman jahiliyah juga." Beliau itu membuat patung ya, membuat sesembahan dari gandum ya, dirangkai kemudian disembah. Tapi ketika beliau lapar, Tuhannya dimakan juga. Makanya beliau tertawa karena apa? Saking jahiliyahnya apa yang pernah dilakukan oleh beliau. Tapi lihat bagaimana ketika cahaya Allah Subhanahu wa taala telah hadir dan hidup di dalam diri Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala an. Allah muliakan beliau ketika hidup, Allah muliakan beliau ketika wafat, Allah muliakan beliau ketika nanti dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua tahu Sayyidina Umar bin Khattab itu dimakamkan di samping Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, samping Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Lihat bagaimana Sayyidina Umar menjalani sebuah perubahan dari yang tadinya jahiliyah kemudian mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka siapapun di antara kita
Saya yakinnya nggak ada yang pernah mengubur anaknya, ada nggak sini? Ya, yang ada pernah buang-buang aja. Yang ngubur anak nggak pernah ini. Ya, artinya kemaksiatan yang kita lakukan, kalau kita mau minta ampun, taubat kepada Allah, pasti akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Umar ini punya julukan namanya Abu Hafsin. Ya, beliau dipanggil oleh Rasulullah SAW dengan nama Abu Hafsin. Abu Hafsin ini adalah kunyah kalau dalam bahasa Arab ya. Jadi memang kita itu punya nama itu 3 ya. Boleh kita memberikan nama kepada diri kita itu 3 ya. 3 macam nama ya. Yang pertama musamma. Musamma itu nama yang di tasmiyahin ya. Kita kata di tasmiyah, saya Ahmad Riza Kurniawan, maka musamma saya, isim saya adalah Ahmad Riza Kurniawan. Itu musamma. Atau kunyah. Kunyah itu disandarkan kepada ayah atau disandarkan kepada anak atau disandarkan kepada sifat yang paling dominan dalam diri kita. Nah, misalkan disandarkan kepada anak, saya punya anak namanya Hasan, maka saya boleh ketika berkenalan memperkenalkan diri dengan Abu Hasan. Nah, itu menyandarkan dengan anak. Atau kepada orang tua, saya punya orang tua Abdul Hamid, saya boleh memperkenalkan diri dengan nama Ibnu Hamid. Nah, gitu ya. Begitu juga sifat yang dominan. Makanya tadi Abu Hafsin, karena sifat yang dominan dari Sayyidina Umar adalah ketegasan beliau. Kita tahu beliau punya gelar Al-Faruq. Makanya Rasulullah SAW memberi panggilan kunyah dengan Abu Hafs. Hafs artinya apa? Singa. Singa itu begitu tegas, begitu kuat, begitu haibah, luar biasa. Makanya dipanggil Abu Hafsin. Jadi sifat yang dominan itu juga bisa ya jadi nama kita. Jadi kalau ada orang suka tidur, nah ini dipanggilnya apa? Abu Naum. Nah, itu. Abu Naum kalau ada yang tidur. Atau ada orang suka ngantuk. Nah, ngantuk apa? Abu Nuas. Nah, itu Abu Nuas itu suka ngantuk. Tapi kalau kita semua ini Abu Fulus semua ini ya. Abu Fulus suka duit semua nih. Makanya boleh Abu Fulus gitu ya. Atau yang ketiga nisbah namanya. Nisbah ini disandarkan ke tempat lahir atau tempat kita hidup besar. Contoh misalkan ulun lahir di Banjar, boleh ulun memperkenalkan diri dengan Ahmad Riza Kurniawan Al-Banjari. Nah, itu boleh. Atau orang Jawa boleh memperkenalkan diri dengan apa? Al-Jawi. Orang Bugis Al-Bugisi. Madura Al-Maduri. Nah, gitu. Lahir di Makkah Al-Makki, lahir di Madinah Al-Madani, Al-Yamani dan seterusnya. Nah, itu. Kalau Balikpapan apa? Balikpapani gitu ya. Balikpapan ini kan 2 kata ya, kayak Hadramaut. Hadro dan maut, balik dan papan. Nah, kalau Hadramaut itu kan Al-Hadromi jadinya. Nah, kalau Balikpapan kalau sesuai kaidah bahasa Arab jadinya Al-Baliki gitu ya, atau Al-Balikpapani ya. Nah, itu intinya. Jadi nama itu ada 3. Nah, Sayyidina Umar namanya Abu Hafsin. Kemudian Sayyidina Umar mengatakan sami'atu. Nah, hadis ini artinya benar-benar telah didengar oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Maka apa yang disampaikan ini yakin datangnya pasti dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Apa yang beliau dengar? Innamal a'malu bin niyat. Setiap amal itu tergantung daripada niatnya. Atau sahnya perbuatan itu tergantung daripada niatnya. Namun kalau kita terjemahkan ya tadi kan innamal a'malu binniyat, setiap perbuatan tergantung daripada niat. Ini rancu kalau kita terjemahkan. Kenapa? Karena niat dalam bahasa Arab itu berbeda dengan bahasa Indonesia. Ada orang ketika di rumah mendengarkan azan Allahu Akbar, azan Isya, dia dari rumah bilang apa? Saya niat nanti ke masjid sholat Isya. Dari rumah dia niat. Sampai masjid langsung Allahu Akbar, nggak pakai niat lagi. Itu niat juga, tapi bahasa Indonesia. Kalau bahasa Arab nggak gitu. Karena niat itu dalam bahasa Arab definisinya adalah qasdu syai'i muqtaranatan bil fi'li. Niat itu dalam bahasa Arab artinya bertujuan atau berkeinginan melakukan sesuatu diiringi dengan perbuatan. Itu namanya niat. Makanya dalam mazhab kita, dalam mazhab Syafi'i, ketika orang mengucapkan takbiratul ihram,
Allah, lisannya mengucapkan apa? Usolli fardhul isya. Niatnya diiringi dengan lafaz takbiratul ihram. Itu niat dalam bahasa Arab. Nah, kalau keinginan yang tidak diiringi dengan perbuatan itu namanya hammun. Apa namanya? Hammun. Nah, kalau bahasa Indonesia sama-sama niat itu. Ham itu niat, azam itu niat, niyah itu juga niat. Makanya banyak orang salah memahami, karena ketika kita belajar Al-Quran atau belajar hadis harus kita kembalikan kepada kaidah bahasa Arab, bukan kembalikan kepada kaidah bahasa Indonesia. Ya, jadi kalau niat bahasa Arab itu adalah bertujuan melakukan sesuatu diiringi dengan perbuatan, itu niat. Kalau tidak diiringi dengan perbuatan namanya hammun. Maka timbul pertanyaan, Ustadz, dalilnya mana? Dalilnya mana perbedaan niat dan ham itu, mana dalilnya? Dalilnya adalah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, innallaha katabal hasanat wasayyi'at thumma bayyana dzalika wa man hamma bihasanah falam ya'malha katabahallahu lahu indahu hasanah kamilah wa man hamma biha fa'amilaha katabahallahu indahu asyru hasanat ila sab'i mi'ati di'fin ila ad'afin katsirah. Al hadis, hadisnya panjang. Intinya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang niat baik kemudian tidak jadi dikerjakan, terhalang mengerjakan, terkendala untuk mengerjakan, maka Allah tulis satu pahala. Dan barang siapa waman hamma bihasanah, barang siapa yang niat baik kemudian ditunaikan niatnya, Allah lipat gandakan 10 kali lipat, 700 kali lipat, au ad'afin katsirah, atau tidak terhingga. Nah, dari definisi ini hammun itu artinya hammun bisa dilakukan, bisa tidak. Nah, itu namanya keinginan yang tidak diiringi dengan perbuatan, namanya hammun. Kalau keinginan yang diiringi dengan perbuatan namanya niat. Nah, itu dia. Makanya dalam mazhab Syafi'i kita setiap amal kita, niat kita pasti diiringi dengan awal ibadah tersebut. Ketika sholat ya awalnya takbiratul ihram, ketika mandi wajib ya ketika mengalirkan air, ketika wudhu maka ketika membasuh muka, kan seperti itu. Nah, itu dalilnya. Innamal a'malu binniyat, setiap amal itu dikatakan sah tergantung daripada niatnya. Walaupun memang ada beberapa ibadah yang tidak butuh niat. Dalam mazhab Syafi'i ada beberapa ibadah yang tidak butuh niat. Contoh azan. Nah, azan tuh nggak ada nawaitul azan. Ya, apalagi ketika Allahu Akbar sudah sampai hayya 'alas shalah, lupa ada niat ya. Ulangi, ya pulang nawaitul adzan, baru bahasa ulang ada. Ya, jadi kalau azan walaupun gak ada niat atau tidak niat maka sah saja itu. Atau izalatun najasah, membuang najis dan macam-macam. Ya, ada beberapa ibadah-ibadah dalam mazhab Syafi'i yang tidak butuh niat. Tapi secara umum semua ibadah amaliyah kita ini butuh niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Nah, ini yang penting ini sebenarnya. Wa innama likulli imrin ma nawa, dan sesungguhnya seseorang akan mendapatkan apa yang diniatkan. Dalam artian kalau tidak diniatkan maka tidak dapat apa-apa, kan gitu. Apa yang diniatkan itu yang akan didapatkan. Kalau niat baik maka baik yang didapatkan. Kalau niat buruk maka buruk juga yang didapatkan. Kalau tidak niat maka tidak dapat apa-apa. Nah, ini mafhum mukhalafahnya tuh, ya. Mafhum mukhalafahnya, walaupun mafhum mukhalafahnya dalam istidlal masih mukhtalaf. Tetapi pemahamannya seperti itu. Setiap seseorang akan mendapatkan apa yang diniatkan, maka artinya yang tidak meniatkan sesuatu tidak dapat apa-apa. Makanya kalau kita datang ke majelis,
Walaupun berkahnya pasti dapat, berkahnya pasti dapat, karena majelis seperti ini kata Rasulullah SAW apa? Humul qaum alladzi la yashqa bihim jalisuhum. Majelis seperti ini adalah majelis yang di antara kita pasti tidak akan mendapatkan kerugian. Nggak rugi itu artinya bisa jadi nggak dapat apa-apa, itu kan nggak rugi ya. Orang ketika berdagang, ya ketika berdagang dia nggak untung dan nggak rugi, artinya dia nggak dapat apa-apa. Nah kalau kita datang ke majelis ya dapat ampunan, dapat doa macam-macam. Tapi kalau kita niatkan lagi, maka apa yang akan kita dapatkan bisa lebih banyak. Wa innama likulli imrin manawa, maka dari itu mumpung kita di awal tahun seperti ini, guru-guru kami mengajarkan agar meniatkan semua yang ingin kita lakukan di tahun ini. Karena fadilahnya dua. Contoh dia bilang, saya niat haji tahun ini, saya niat umroh tahun ini, saya niat setiap hari baca Quran 1 lembar, saya niat setiap hari sedekah 5.000, saya niat setiap hari macam-macam, saya niat setiap hari di tahun ini melakukan ibadah macam-macam ibadahnya. Itu fadilahnya dua, paling sedikit yang dia dapatkan. Yang pertama sesuai hadis qudsi yang tadi kita baca di awal, akan mendapatkan lipat ganda. Kalau niat kemudian ditunaikan, akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalkan saya niat tahun ini ngambil arba'in gitu ya, niat sekarang, nanti pas arba'in ngambil, maka akan pahalanya berlipat ganda, bukan hanya 10 kali lipat, 700 kali lipat, bahkan tidak terhingga. Itu fadilah yang pertama, mendapatkan lipat ganda pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ini yang lebih dahsyat. Artinya apa? Yang kedua adalah akan dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala sampai tahun depan. Dari mana Ustadz kau bisa niat? Ya, gimana caranya ya? Orang ketika bilang saya niat sedekah 2.000 rupiah setiap hari di tahun ini, dari lafaz itu, dari niat itu, fadilahnya akan dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala sampai tahun depan. Dari mana kita bisa ambil kesimpulan itu? Karena ketika seseorang mengatakan saya akan sedekah setiap hari di tahun ini artinya 30 Zulhijjah, itu tahun ini kan, 30 Zulhijjah tahun 1445 itu tahun ini. Artinya apa? Dia husnuzan, sangka baik sama Allah, akan dipanjangkan umurnya sampai akhir tahun. Dan sesuai hadis qudsi, apa kata Rasul? Ana inda zanni abdi bi falyazun bima sya. Aku sesuai prasangka hambaku kepadaku. Kalau kita berprasangka akan dipanjangkan umur oleh Allah sampai akhir tahun, artinya kita sangka baik sama Allah, Allah akan kabulkan kita panjang umur sampai tahun depan, kan gitu. Nah, jadi cara mengambil intisari dari sebuah lafaz itu penting sekali, sehingga kita bisa memahami sesuatu lebih mendalam. Karena penting ya, karena lafaz yang kita ucapkan itu bisa berbeda maknanya. Contoh, ketika ada yang meninggal, biasanya ketika ada yang meninggal, ahli warisnya akan bilang apa sebelum dikuburkan? Dia bilang apa biasanya? Kalau ada hutang piutang silahkan diselesaikan dengan ahli waris. Yang biasa kan seperti itu. Kalau ada hutang piutang silahkan hubungi ahli waris. Bahkan ada yang 1 kali 24 jam, wah gitu, bahkan ada itu 3 kali 24 jam dan seterusnya. Padahal kalau nggak dihubungi kemudian tidak ditunaikan, ada hutang, maka terkatung-katung itu si mayit. Tapi beda ketika seseorang yang berilmu, lafaz yang dia keluarkan seharusnya seperti ini. Ketika ada si mayit ya, ada almarhum misalnya meninggal, kemudian ahli warisnya, seharusnya ahli warisnya bilang apa? Semua hutang daripada si mayit saya atau kami ahli warisnya yang menanggung. Sama kan sebenarnya. Kalau yang pertama dia bilang kalau ada hutang piutang silakan hubungi kami ahli waris. Artinya apa? Ketika dikubur masih ada hutang. Ketika dikubur masih ada hutang. Kenapa? Karena kalau kalau ada hutang silakan hubungi, kan baru hubungi aja. Tapi berbeda ketika ahli warisnya bilang si mayit semua hutangnya kami ahli warisnya yang menanggung, maka
si mayit ketika dikuburkan sudah tidak dalam keadaan memiliki hutang. Beda dari lafaz saja, berbeda apa yang akan didapatkan, karena wa innama likulli imri'in ma nawa, apa yang kita niatkan itu yang kita dapatkan. Ya, maka dari itu mari kita niatkan. Ya, niat ini kan antara kita sama Allah saja, nggak ada yang tahu. Maka niatkan aja sebanyak-banyaknya. Saya niat ini, saya niat ini, ya saya niat kawin lagi, niatkan aja gitu ya. Niatkan aja, nggak ada yang tahu kan, hanya kita sama Allah. Nggak perlu ditulis-tulis macam-macam. Kan niat kita kalau dikabulkan, alhamdulillah. Terakhir perkara niat. Dulu ada ulama sufi, waktu itu beliau dalam keadaan sakit, sakitnya sakit sakaratul maut. Maka para jamaah ziarah iyadatul marid mendatangi ulama tersebut. Ketika didatangi, biasanya kalau kita mendatangi peguruan atau orang tua atau apa yang sakit itu biasanya apa? Paling guru itu bilang minta rela lah, mohon maaf kalau ulun punya salah, macam-macam gitu kan. Nasihatnya biasanya, ayo jangan lupa belajar, jangan lupa, nasihatnya gitu. Tapi ini ulama sufi ini beda. Ketika beliau dalam keadaan sakit, kemudian datang orang menjenguk beliau, apa kata ulama tadi? Ayo unwu bina al-hajj, unwu bina al-umrah, unwu bina macam-macam. Kata beliau, ayo kita sama-sama niat haji, ayo kita sama-sama niat umrah. Padahal sakitnya sakit sakaratul maut. Jamaahnya heran, wahai syekh, kenapa engkau niat haji padahal engkau dalam keadaan sakit sakaratul maut? Nah, lihat apa kata beliau, in aishna wafaina wa in mutna hasolna ajran niyah. Luar biasa nih kata ulama tadi, kalau saya hidup panjang umur saya akan tunaikan niat saya, tapi kalau saya mati atau meninggal atau wafat, maka saya sudah mendapatkan pahala niat. Maka dari itu, walaupun kita tahu ya haji di Indonesia ini antrinya 40 tahun, 50 tahun, macam-macam, niatkan saja hari ini. Karena kalau kita berangkat artinya pahala akan berlipat ganda, kalau tidak kita sudah dapat pahala niat. Tapi tentu niat yang benar kan gitu. Bukan niat-niatan kan gitu ya. Karena wallahu alimum bidzatis sudur. Allah tahu apa yang ada dalam hati kita. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan dan yang dicintai Subhanahu wa taala, ini saja yang dapat kami sampaikan. Terakhir yaitu mari kita sama-sama niatkan apa yang ingin kita lakukan di tahun ini. Mudah-mudahan semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua dikabulkan hajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wa alafu minkum. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kesalahan. Bila taufiq hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.